Selamat malam Yogyakarta. Oke, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi dasar, tetapi materi ini adalah materi yang terpenting. Kenapa? Karena 80% kegiatan Anda sebagai pembangun jaringan adalah melakukan langkah-langkah ini. Saya akan berbicara S yang ketiga, di mana dari segitiga S dari support care system adalah sponsoring. Ini ada segitiga S. S yang pertama adalah sikap, service, sponsoring. Dan yang paling penting, walaupun Anda menjalankan tiga ini, kalau Anda tidak menjalankan membimbing, Anda tidak akan mempunyai bisnis yang besar. Kenapa? Karena Anda one man show. Kenapa? Karena semuanya hanya Anda, tidak ada diduplikasi. Nanti akan dijelaskan luar biasa sekali oleh Pak Santoso, dan sikap dijelaskan oleh Pak Hendri. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang sponsoring. Ini adalah perputaran sistem yang akan bekerja di dalam jaringan Anda. Segitiga S, sponsoring. Ada 5 hal dalam segitiga S yang sponsoring ini. Yang pertama adalah membuat daftar nama dan prospecting. Kemudian yang kedua adalah mengundang atau membuat janji. Yang ketiga adalah presentasi. Yang keempat adalah follow up. Yang kelima adalah konsultasi. Membahas, mengupas satu persatu topik poin ini, itu bisa 1 jam masing-masing. Kali ini kita akan bicarakan poin-poin pentingnya, tetapi nanti ada kaset khusus yang akan berbicara tentang membuat daftar nama, ada kaset khusus yang berbicara tentang bagaimana follow up, ada kaset khusus yang akan berbicara tentang konsultasi. Tetapi kali ini kita bicara semuanya. Yang penting Anda tahu dasarnya. Jadi yang pertama adalah membuat daftar nama. Apa itu pentingnya daftar nama? Yang pertama adalah menggali potensi yang berharga bagi calon mitra kerja Anda. Banyak orang yang pada saat bergabung dia bilang, waduh, kayaknya saya nggak bisa deh. Kenapa? Karena dia nggak punya daftar nama. Dia belum melihat potensi di dalam dirinya. Sebenarnya di bisnis ini mudah. Apa keberatan Anda di bisnis ini? Apa keraguan-raguan Anda untuk bergabung di dalam Keling ini? Misalnya, saya nggak bisa ngomong Pak. Gampang, sponsori aja orang yang pintar ngomong. Saya nggak punya teman Pak, saya baru tadi sore pindah dari Irian, teman saya nggak ada, cuman 1 aja tadi. Sponsori orang yang punya banyak teman di Yogyakarta ini. Apa kelemahan Anda? Apa keraguan-raguan Anda? Kira-kira apa yang Anda sering temuin di lapangan? Orang sering ragu, jalankan bisnis ini. Susah jualnya, sponsori orang yang pintar jual. Sponsori kelemahan Anda, maka jaringan Anda akan kuat. Ada loh yang pintar jual sampai rumahnya aja udah dijual. Mobilnya udah dijual, pinter jual ya. Nah, setiap orang kalau misalnya diberi waktu 10-15 menit, rata-rata bisa menuliskan 50-60 daftar nama kalau kita bantu. Dan kalau kita membuat daftar nama, kita akan mengatur strategi pendekatan secara sistematis. Jadi ibaratnya kita jenderal, daftar nama itu peta kita. Kita mau kemana nih? Misalnya, saya mau presentasi di Kaliurang. Oke. Saya nggak mau buang waktu, work smart, kita bekerja pintar, saya akan undang orang-orang yang rumahnya dekat Kaliurang. Kalau kita punya daftar nama, kita bisa kasih tanda. Jadi kita bisa buat planning. Itulah daftar nama. Nah, yang paling penting dalam daftar nama adalah ditulis. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang hadir di sini yang menuliskan daftar nama? Wow, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Karena banyak orang yang tidak menuliskan daftar nama. Dia bilang, saya punya kartu nama banyak, pakai ini aja ya Pak. Enggak, ditulis. Kenapa? Saya ingat kok, saya IQ-nya 200, saya bisa ingat semua. Ditulis. Kenapa? Karena otak kita itu sangat sensitif. Dia kaget sedikit lupa, stres sedikit lupa. Ya, kita harus tuliskan. Jadi aturan yang pertama dalam membuat daftar nama adalah tuliskan daftar nama Anda. Kemudian aturan yang kedua dalam membuat daftar nama adalah tuliskan semua orang yang Anda kenal. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu yang tadi membuat daftar nama, kira-kira sudah tuliskan semua orang yang Anda kenal? Kenapa? Pilih-pilih. Kenapa dipilih-pilih? Pilih-pilih kira-kira mana yang mau jalankan bisnis Keling ini. Atau mungkin kita takut nggak tuliskan dia, nanti ditolak, ntar aku diketawain. Seperti itu nggak? Oh, kalau ini sih kayaknya nggak mungkin. Begini, sikap kita dalam membuat daftar nama itu harus diset ke frekuensi yang benar. Ya, sikap kita bagaimana dalam membuat daftar nama? Banyak orang
membuat daftar nama, sikapnya adalah cari orang yang mau menjalankan bisnis scaling ini. Orang-orang yang bisa jalankan bisnis scaling ini. Jika kalau dia jalan, saya berhasil. Banyak orang yang mempunyai sikap yang seperti itu, sehingga dia susah dalam membuat daftar nama. Itu sikap yang salah. Ingat, bisnis ini adalah bisnis manusia. Kalau sikap kita adalah ingin membantu orang, terus terang bisnis ini ya, berubah 180 derajat menjadi lebih mudah. Betul. Coba kalau misalnya sikap kita adalah memanfaatkan orang, supaya orang itu bergabung dan dia jalan sehingga saya menang lotre. Iya kan? Memang ada beberapa orang yang mengharapkan join di bisnis ini dan dia berharap menang lotre. Sponsori 3 dan 3 orang itu jalan sendirinya. Ya terus terang dari pengalaman saya 12 tahun, dari 1000 orang mungkin menang 1. Atau mungkin dari 10.000 orang yang menang begitu 1. Artinya apa? Artinya kita menyerahkan nasib kita kepada probabilitas yang kecil. Kemungkinan yang kecil sekali. Kenapa kita nggak drive? Jadi kalau kita sikapnya adalah ingin memanfaatkan orang, apa yang lahir dari sikap yang seperti itu? Yang lahir apa? Yang terlahir dari sikap yang seperti itu adalah sikap mengemis. Iya kan? Kenapa? Karena posisi tangan kita ada di bawah. Orang yang menerima kan posisi tangannya ada di bawah. Orang yang memberi posisi tangannya di atas. Sehingga permasalahannya adalah siapa yang butuh, siapa yang membutuhkan. Kalau sikap kita adalah ingin memanfaatkan orang supaya kita sukses, yang lahir efek dari itu adalah sifat ngemis. Yang ngemis akhirnya kita ngundang orang pun, orang akan tahu. Entah bagaimana orang itu tahu. Karena lahir dari ekspresi wajah kita. Kalau sikap seperti itu terjadi di dalam diri kita membangun bisnis ini ya, membuat daftar nama aja susah, apalagi ngundang, apalagi closing. Kadang tolong datang deh, kali ini aja datang, tolong deh, kemarin saya beli roti kamu, masa kamu nggak mau datang? Ngemis. Nah, kita harus rubah frekuensi dari sikap kita rubah bahwa kita ingin membantu banyak orang. Kita ingin membantu banyak orang lewat bisnis ini. Ini adalah bisnis yang luar biasa, yang dimana semua orang bisa menjalankan, hanya kemauan aja, dan kalau dia jalankan, dia bisa berhasil. Kalau Anda punya sikap yang seperti itu, luar biasa. Supaya Anda mengerti maksud saya ingin contohkan, kira-kira di sini artis siapa yang lagi idola sekarang ini, di Jogja ini? Yang paling ngetop di sini, kira-kira? Sheila on Seven. Jadi siapa? Duta. Oke. Misalnya ya, kita bermain pikiran. Misalnya Duta merasa hutang budi kepada Anda karena mungkin bibinya atau saudaranya pernah sakit keras, kemudian Anda bantu dengan produk Keling ini dan dia sembuh, dan dia ingin membalas budi Anda, dan dia bilang begini, oke, untuk membalas budi kamu, karena saya hutang budi kamu, saya ingin nyanyi khusus di rumah kamu. Pribadi, bayangin, idola Anda yang ketemu aja susahnya setengah mati, gimana excitednya Anda, gimana semangat Anda? Luar biasa kan? Dan Anda boleh ngundang teman-teman Anda yang tergila-gila juga sama Duta. Kalau ketemu Duta aja bisa pingsan, misalnya saking tergila-gilanya. Bisa manggil dia, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah Anda nggak boleh ngundang teman Anda dengan menyebutkan ada Duta di rumah. Kenapa? Karena mungkin peraturan keamanan. Kedua, karena peraturan komersial nggak boleh. Ya. Jadi boleh ngundang tapi nggak boleh nyebut Dutanya. Nah, Anda tahu kan si Andi, Ita, Indah itu dia tergila-gila sama Duta. Kira-kira Anda bisa ngundang nggak Adi, Dita ke rumah Anda tanpa menyebutkan Duta? Kira-kira bisa nggak? Kenapa? Karena sikap yang ada di dalam diri kita adalah ini loh, ya kan? Ini nih bagus. Pokoknya kamu datang deh ke rumah. Kucing saya kawinan besok. Udah datang aja. Nyesel kalau nggak datang. Kenapa sih kamu maksa? Udah bener ini. Waduh, bagusnya setengah mati. Itu sikap yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tahu ini luar biasa dan kita ingin membantu dia. Nah, di bisnis ini sama. Kalau kita punya semangat ingin membantu banyak orang lewat bisnis ini, jalankan bisnis ini jauh puluhan kali lipat lebih mudah daripada sebelumnya. Padahal keadaan tidak dirubah, hanya pola pikir kita aja yang dirubah. Hanya sikap kita aja yang dirubah. Bagaimana sikap Anda dalam membuat daftar nama? Sikapnya adalah bukan siapa yang mau bergabung dengan bisnis scaling. Lupakan bisnis scaling dulu. Pertanyaan yang ada di dalam benak Anda adalah siapa teman Anda yang mau membayar hutang? Siapa teman Anda yang terlibat hutang yang bisa Anda bantu lewat bisnis ini untuk bayar hutang? Siapa teman Anda yang mungkin 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi akan nikah
dan dia memerlukan bisnis ini. Siapa teman Anda yang punya anak akan sekolah tahun depan, anak pertamanya masuk SD, anak keduanya masuk SMP, anak ketiganya masuk ke SMA, bayar semua uang gedung dan dia lagi kepusingan, dan Anda bisa bantu dia? Siapa teman Anda yang ingin pindah dari pondok mertua indah? Siapa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itulah yang ada di dalam benak kita pada saat kita membuat daftar nama. Jadi jangan sampai pada saat Anda sukses, teman Anda bilang, kok kamu tahu ini bisnis bagus, kok nggak ngabarin saya sih? Siapa bilang nggak ngabarin? Kemarin saya udah undang, nggak datang. Ya kalau kamu tahu sebagus ini, ngotot dong sama saya. Coba minta daftar nama kamu, mungkin udah lecek. Nah, nama saya aja nggak ada di sini. Mereka tidak tahu hebatnya bisnis ini. Anda tahu. Jadi kalau mereka menolak, itu wajar karena mereka tidak tahu. Anda yang tahu. Makanya kalau misalnya ada orang menolak ya, mereka tidak tahu apa yang dia tolak. Sedangkan Anda tahu persis apa yang Anda tawarkan. Makanya jangan takut membuat daftar nama. Tuliskan semua. Jangan sampai ada orang yang klaim kepada Anda, kenapa Anda nggak bagi-bagi, Anda tahu rezeki, ada cara yang bagus, Anda nggak kabarin dia. Sudah kabarin tetapi kenapa nggak ngotot? Tahu gitu ngotot dong. Oke, membuat daftar nama. Dalam membuat daftar nama, tuliskan ya, jangan milih-milih. Nah, teknik dalam sponsoring, dalam membuat daftar nama, itu adalah menggunakan teknik jaring. Jangan Anda pilih-pilih, karena Anda tidak akan pernah tahu siapa yang akan menjadi grup terbesar di dalam jaringan Anda. Bisa saja yang Anda kenal adalah seorang satpam, yang kalau kerja, walaupun dia kerja malam, tapi tidur terus. Oh, orang kayak gini mana bisa sukses, Pak? Siapa tahu, Anda nggak pernah tahu bahwa dia kenal seorang satpam lagi, dan satpamnya ini kenal seorang satpam lagi yang bekerja pada menteri, yang dekat sama pembantu, pembantunya dekat sama anaknya, nyponsori anaknya, anaknya nyponsori ibunya. Anda punya downline seorang istrinya menteri. Anda nggak akan pernah tahu. Makanya jangan pilih-pilih. Kalau misalnya Anda baru membangun bisnis ini, gunakan strategi menjaring, mencari ikannya menggunakan jaring, bukan menggunakan pancing. Memang kalau menggunakan pancing kita akan mendapatkan ikan yang lebih bagus mutunya, tetapi satu-satu, lama. Kalau jaring kita tarik jaring semua, semuanya angkut. Ya. Ada orang yang join cuma karena sungkan sama kita, mungkin awalnya seperti itu, tapi dia nyponsori orang, hidupnya berubah dan dia akan maju di depan ribuan orang mengatakan terima kasih. Makanya saya paling suka Recognition Day. Di situ Anda akan melihat orang-orang sukses ke depan. Anda lihat waktu orang sukses ini masih menjadi prospek, dia sama negatifnya sama prospek Anda. Tetapi dia akan maju ke depan bilang terima kasih. Kalau enggak saya tidak akan bisa seperti ini. Kalau tidak saya masih terbelenggu dengan hutang. Kalau tidak saya masih memikirkan cara-cara yang aneh-aneh untuk membayar hutang. Dialah pahlawan saya. Jadi nggak usah sungkan. Kenapa? Karena Anda membantu orang. Ingat sekali lagi, tangan Anda posisinya adalah di atas. Anda yang memberi, bukan yang menerima. Anda yang memberi peluang. Bisa saja kan downline Anda penghasilannya lebih besar dari Anda kan? Bisa. Jadi bisnis ini bukan piramid. Dia lebih garang dari Anda. Presentasinya 50 kali sebulan. Dia lebih sukses. Tapi apa? Apa yang Anda bisa dapatkan di sini? Rasa yang tidak bisa dibeli dimanapun, ya kan? Rasa kebahagiaan. Cara membantu membuat daftar nama. Pada saat kita follow up dan ada orang yang bergabung menjadi distributor aktif, Anda anjurkan dia untuk membeli paket fondasi atau foundation pack. Di situ ada 4 kaset yang bercerita tentang Kelling is the best. Kemudian bagaimana sikap, bagaimana service, bagaimana sponsoring, dan bagaimana membimbing. Dan di situ ada bukunya. Workbook namanya, buku kerja, bukan buku panduan, buku kerja. Kalau buku panduan itu hanya untuk bacaan, tapi buku kerja untuk ditulis. Dan di situ Bapak dan Ibu memfollow up dia untuk membantu dia membuat daftar nama. Di situ sebenarnya banyak, nggak cuma membuat daftar nama saja, tapi di situ akan ada bagaimana menggali impian. Misalnya nggak ada buku itu, kita tanya, Pak, kira-kira apa keinginan Bapak? Nanti bilang, lu kurang ajar. Tapi kalau kita punya buku, Pak, mari kita isi buku ini. Kata buku ini ya Pak, apa prioritas hidup Bapak? Kalau Bapak join bisnis ini 3 bulan lagi, penghasilan berapa yang Bapak inginkan? Di situ Anda enak driving orang bagaimana membangun impian itu mudah karena ada di buku itu. Dan salah satu di dalam buku itu adalah bagaimana membuat daftar nama. Nah, bagaimana cara membantu downline kita menuliskan daftar nama?
Terus terang daftar nama itu kita harus bantu duduk bersama dia untuk membuat daftar nama. Banyak orang, buat daftar nama ya, kemudian kita tinggal, kasih PR. Banyak orang yang tidak membuat daftar nama. Kita harus bantu, tuliskan. Dan kita bantu di situ, nanti ada buku panduannya, coba tuliskan keluarga Anda, nanti dia tuliskan. Jadi kita yang bimbing. Coba tuliskan dokter Anda, dokter gigi Anda, orang yang hadir ke pesta pernikahan Anda, guru dari anak Anda. Jadi itu kita bimbing. Cuman ada kata kunci, ada the magic word bagaimana orang mau membuat daftar nama. The magic wordnya adalah gini. Bu, kata orang ya, ini hasil penelitian. Orang yang normalnya ditekankan. Kalau orang yang normal Bu ya, normal. Kalau dikasih waktu 10-15 menit, itu bisa menulis daftar nama Bu. Ayo kita tulis. Biasanya dia orang mau disebut normal kan. Ayo tulis. Andi Ita, pernah saya membantu daftar nama. Oke, nanti habis itu milah. Ini Andi ini siapa? Ya nama, Ita nama, jadi nggak ada kenal, nggak ada nama, bukan itu Bu maksudnya. Nama orang yang dikenal, bukan nama orang, tapi nama orang yang kita kenal. Kita kasih waktu. Nah, suatu saat Bapak dan Ibu akan menemukan orang yang, ayo Pak membuat daftar nama, ayo buat daftar nama Pak, orang yang normal loh Pak. Kata Pak Joko magic wordnya orang normal, saya udah sebutin 5 kali dia masih, ayo Pak buat daftar nama, gimana caranya? Kita ambil buku itu. Ya, oke saya akan bantu Pak membuat daftar nama. Kemudian kita nunduk. Coba Pak tuliskan nama keluarga. Kita nunduk, serius mau nulis buku itu, nunduk. Dan kalau dia belum nyebut nama, kita nunduk diam aja. Nanti lama-lama, Andi, oke Andi Pak, bagus. Siapa lagi Pak? Kita semangat. Ita, oke. Siapa lagi Pak? Pelan-pelan. Terus siapa lagi Pak? Ruflam. Siapa Pak? Ruflam. Siapa? Tolong Pak tuliskan. Gitu caranya. Nanti dia mulai nulis. Akhirnya ada yang seperti itu, Anda akan ketemu diesel, mesin diesel yang lama, susah di starternya. Itu caranya, membuat daftar nama. Jangan pernah menunda membuat daftar nama. Kenapa? Karena orang yang baru itu biasanya masih kurang percaya diri. Tetapi kalau kita bantu dia membuat daftar nama dan dia melihat, banyak ya. Kita bisa bilang, Pak bayangkan Pak, dalam waktu 10 menit aja Bapak bisa nulis 50 Pak. Dan kabar gembiranya adalah, Bapak nggak dibatasi waktunya. Jadi bisa kapan aja, misalnya Bapak lagi nonton TV ada peran yang namanya Amrin. Oh Bapak ingat, oh ya teman SD saya Amrin, boleh ditambah lagi. Misalnya lagi buka buku kuning, ada yang namanya Prantan. Oh iya, tulis teman SMA saya, tulis. Bayangkan Pak, kalau misalnya 50 orang ini diberi waktu juga 10-15 menit, dia akan bisa menuliskan 50 lagi. Ada 2.500 nama Pak. Nah di sini 50 nama kita cuma cari 3 orang aja yang mau jalankan bisnis ini, Bapak sudah bisa mewujudkan impian Bapak dan Ibu. Dia akan melihat potensi dirinya. Yang paling penting apa? Dia mulai percaya diri setelah dia melihat daftar namanya. Jadi daftar nama itu penting. Itu alat untuk memotivasi dia juga. Jadi bukan hanya teknis saja. Dan setelah membuat daftar nama, kita pilah daftar nama itu. Mana yang F? Nanti di dalam workbook itu ada kolom F, kolom A, kolom M. F itu friendly. Friendly adalah orang yang ramah. Orang yang baru ketemu 5 menit rasanya udah kenal 5 tahun. Ada? Pernah ketemu orang yang seperti itu? Kalau nggak ada orang itu dunia serasa sepi. Kasih penilaian. Penilaian 5-10. Terus ambisius. Ambisius itu orang yang semangat kerjanya tinggi. Etika kerjanya tinggi. Dan biasanya orang-orang ini orang-orang yang sudah sukses. Mungkin dia manajer, direktur, nggak masalah. Kalau Anda bisa membantu dia, misalnya dia waktunya sangat singkat sama istrinya, Anda bisa bantu dia. Dengan bisnis ini dia bisa punya banyak waktu. Yang mobilitasnya tinggi, mobilitas tinggi apa? Dia sibuk, kadang di Jakarta, kadang di mana, sehingga waduh ini kenalannya seluruh Indonesia. Kasih penilaian 5-10 di kolom itu. Kemudian ada teknik yang kedua, prospecting. Apa itu prospecting? Prospecting adalah teknik memindahkan buku. Kan di dunia ini ada 2 buku nih. Pertama buku-buku yang berisi daftar nama orang-orang yang Anda tidak kenal. Kemudian buku yang satunya adalah berisi daftar nama orang-orang yang Anda kenal. Kira-kira tebel yang mana? Yang tidak Anda kenal. Teknik prospecting adalah memindahkan buku orang-orang yang tidak Anda kenal menjadi orang yang Anda kenal. Sering sekali orang hasil Anda prospecting itu mungkin yang akan menjadi diamond di dalam jaringan Anda, yang akan menjadi crown di dalam jaringan Anda. Anda nggak akan pernah tahu, mungkin orang yang duduk satu kursi di sebelah Anda pada saat Anda ngantri di dokter gigi, itu yang akan menjadi diamond Anda berikutnya. Anda nggak akan pernah tahu.
Itulah namanya prospecting. Dan prospecting itu tidak perlu kegiatan khusus. Dimanapun Anda bisa melakukan prospecting. Nah itulah indahnya orang menjalankan bisnis multilevel. Kalau misalnya orang paling sebel ke bank, ngantrinya banyak kalau orang multilevel. Yes. Nah teorinya adalah teori 1 meter dalam prospecting. Ingat sekali lagi, sikap Anda dalam memprospek adalah Anda ingin membantu banyak orang. Ini bisnis yang luar biasa yang bisa membantu kehidupan banyak orang kalau dia mempunyai kemauan. Nggak perlu punya modal, nggak perlu punya keahlian, tinggal cukup kemauan. Itu aja. Radius 1 meter, artinya begini, orang yang radiusnya 1 meter dengan Anda, mulailah di prospek. Senyum. Mulai dengan senyum dulu. Kabar gembiranya adalah 99% orang yang Anda ajak senyum, rata-rata mau membalas senyum Anda. 99%. Nah yang 1% nggak membalas senyum Anda, kenapa? Timingnya nggak tepat. Nggak apa-apa, senyum aja. Cuma hanya memecahkan kebekuan. Ajak ngobrol mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang konyol. Kayak misalnya tadi pesawat ke Jogja. Tanya, mau kemana Bu? Jelas pesawat ke Jogja. Pertanyaan-pertanyaan konyol yang seperti itu, nggak masalah. Tujuannya adalah untuk memecahkan kebekuan. Icebreaker. Kemudian peraturan yang kedua adalah dalam 1 menit, Anda harus sudah tahu siapa namanya. Terakhir kalau Anda mau pergi gini, sering kita tanya, Pak, Bapak kerja di apa? Saya kerja di bank. Oh, saya sering menjalankan proyek yang membutuhkan latar belakang seperti Bapak ini. Proyek apa nih? Kebetulan sih sekarang saya nggak lagi jalankan proyek. Tetapi pada saat kita mau pergi, berpisah sama dia, tanyakan lagi, Pak, Bapak serius nih tertarik sama penghasilan tambahan? Jadi nanti kalau misalnya saya punya channel atau saya lagi jalankan proyek, saya bisa hubungin Bapak. Oh iya nggak apa-apa, saya bisa minta kartu namanya. Nah di situ tukar kartu nama. Itu yang paling penting. Yang perlu disiapkan adalah kartu nama. Kartu nama itu adalah modal Anda. Kemudian hubungi prospek Anda kira-kira seminggu lah. Kalau nggak lupa, apalagi kalau kartu nama Anda habis, lebih lupa lagi. Makanya Anda harus buat kartu nama supaya ada sesuatu yang mengingatkan. Oke, itu prospecting. Kemudian bagaimana membuat janji dalam mengundang. Pada saat Anda membuat janji, daftar nama Anda sudah Anda kasih penilaian kan? Cari yang nilainya 10. Misalnya Andi nilainya 10 nih friendly-nya. Ita nilainya 10 pada ambisinya. Anton dia nilainya 10 pada mobilitas yang tinggi. Yang 10-10 itu kita lingkari dulu. Orang-orang itu dululah yang kita akan undang. Kita undang, tetapkan 2 waktu dulu. Undangnya kemana? Undang ke rumah kita. Jadi kita buat home meeting. Tentukan 2 jadwal di rumah kita. Jika menggunakan kartu undangan, fungsinya hanya untuk catatan saja, untuk mengingat. Banyak orang yang menggunakan kartu undangan itu kayak undangan kawinan, dikasih aja. Saya katakan kepada Anda tidak akan berhasil. Yang paling bagus lewat telepon karena akan lebih mudah ya. Bahkan distributor yang paling tinggi penghasilannya di Keling ini, penghasilan 1 miliar 1 bulan. Apa yang dia lakukan? Dia prospectingnya lewat mana? Lewat email, lewat chatting. Prospeknya kemana? Ke Amerika, padahal dia di Malaysia. Kita punya tools, bekerjalah pintar. Hindari menyebutkan MLM, karena banyak orang yang salah mengerti terhadap bisnis ini. Kalau mengundang orang lebih mudah mana? Dekati lewat bisnisnya atau lewat produknya? Produk. Nggak apa-apa, Anda deketin aja lewat produk. Akan ada demo produk nih. Bagus, ada sulapan. Bisa ngangkat orang pakai jari. Ya, nggak apa-apa. Didukung oleh produk yang luar biasa, kita enak mengundang. Ya. Singkat, jangan basa-basi. Dalam mengundang, sebaiknya Anda dengarkan terus-menerus kaset khusus cara mengundang. Konsultasikan dengan upline daftar mana yang akan diundang, yaitu tadi yang nilainya 10. Kemudian berlatih cara mengundang dengan upline Anda, role play. Kayak orang sandiwara, nggak apa-apa, latihan dulu. Sikapnya yang benar tadi ya, kita ingin membantu banyak orang, gunakan telepon. Punya target kira-kira 10 orang lah, 10-20 orang yang diundang. Setiap kita ada acara, undang 10-20. Nah ini, kadang orang pada saat 5 kali telepon yang pertama, orang udah mengatakan iya semua. Ya saya akan datang. 7 orang yang pertama kita undang, semuanya mengatakan dia mau datang. Kemudian kita berhenti mengundang. Karena kita pikir, oh tempat duduk saya cuma 5, nanti kalau 7 nggak cukup. Jangan, teruskan aja ngundang 10-20. Banyak orang yang undang sudah 7 kali berturut-turut datang semua, dia berhenti. Atau banyak orang yang sudah 7 kali berturut-turut ditolak semua, dia berhenti juga. Jangan, target kita adalah ngundang 10-20 orang. Jadi bisnis ini tentang probabilitas. Jadi kalau saya mau gambarkan bisnis ini, seperti kita sedang mengambil kelereng di dalam sebuah karung. Bisnis ini seperti itu. Nggak usah dipikirkan terlalu, aduh, masukkan dalam hati, dia nolak saya kemarin padahal dia jual kerupuk 5, saya beli semuanya loh, dia nggak datang.
Bisnis ini itu tentang mengambil kelereng di dalam karung. Semakin sering kita mengambil kelereng, katakan misalnya kita mengambil kelereng warna merah, itu adalah orang yang maki-maki kita. Kalau kita mengambil kelereng yang warna hijau, adalah orang yang join dan aktif dengan kita. Orang yang warna putih, dia yang mengetawain kita. Jualan obat loh, kasihan lu, utang berapa sih sama orang? Kayak gitu aja. Jadi semakin sering kita mengambil kelereng di dalam karung itu, semakin besar kemungkinannya kita mengambil kelereng warna hijau. Itu aja, bisnis ini tuh seperti itu. Nggak usah dipikirkan terlalu berat. Karena bisnis ini kadang orang menyerah di bisnis ini karena apa? Karena tekanan batin, dipikirin terlalu banyak. Kenapa kita punya banyak waktu mikirinnya? Karena kita presentasinya paling seminggu 2 kali. Coba kalau kita presentasi setiap hari, nggak sempet mikirin, ya kan? Orang nolak, oh besok si Andi sama si Ita udah bawa 5 orang, saya mau presentasi dia. Di bisnis ini kalau kita presentasi seminggu 2 kali sama presentasi setiap hari, kira-kira mudah mana? Setiap hari. Kenapa? Karena beban yang terberat di bisnis ini adalah penolakannya, masukin ke hatinya itu kan. Gini, kalau misalnya besok ada malaikat yang mengatakan kepada Anda, besok pagi Anda presentasi berapapun orang akan join. Presentasi satu akan join. Jadi 1 kali presentasi 1 orang akan bergabung. Waktunya cuma 24 jam. Kira-kira Anda akan presentasi berapa kali hari itu? 24 jam kalau bisa 24 kali presentasi. Kalau bisa 100 kali 100 kali ya kan. Berusaha ketemu gubernur. Dia join ya kan. Artinya apa? Artinya presentasi itu nggak susah. Yang susah adalah menghadapi kemungkinan ditolaknya. Ditambahin, diketawain lagi ya kan. Itu yang susah. Gimana caranya? Caranya adalah perbanyak Anda presentasi sehingga Anda tidak mempunyai waktu untuk memikirkan yang negatif itu. Itu tekniknya. Oke, hal-hal yang penting dalam mengundang. Jangan berdebat. Ya nanti kita cari musuh malah ya. Jangan memperlihatkan kecewaan Anda kalau mereka nggak bisa datang. Kalau Anda kecewa, wah untung aku nggak datang. Ini pasti mau dimintain sumbangan atau segala macam ya kan. Anda yang butuh. Balik lagi ngemis tadi kalau Anda kecewa. Jangan, Anda membantu orang. Konsultasikan dengan upline. Siapa saja yang mau diundang awal-awalnya ya. Lakukan latihan, berbicaralah wajar, tidak perlu kaku. Jika prospek Anda satu kantor, sebaiknya gunakan telepon internal kantor. Pakai telepon aja, pakai intercom, nggak apa-apa. Gunakan hal yang menarik bagi prospek Anda. Ya kira-kira prospek Anda itu tertariknya apa? Misalnya bayar utang, kira-kira kamu tertarik nggak kalau saya punya cara untuk biar kamu bisa bayar utang? Gimana caranya? Datang aja besok di rumah saya. Gitu caranya ya. Tekan hot buttonnya. Ciptakan bahwa pembicaraan ini adalah bisnis. Jangan ciptakan kesan bahwa presentasi akan dihadiri banyak orang. Karena kalau Anda ciptakan kesan bahwa presentasi ini akan banyak orang yang datang, nanti dia pikir kalau saya nggak datang pun nggak masalah, akan ada banyak orang lain. Tetapi ciptakan kesan bahwa seakan-akan kita cuma berdua aja ngobrol. Jadi kalau dia nggak datang kan kita udah nungguin, dia nggak enak kan. Kesan seperti itu yang kita inginkan ya. Punyai target dalam mengundang ya tadi 10-20. Semakin banyak mengundang akan semakin banyak kemungkinannya datang. Berlatih terus-menerus dan jawab semuanya dengan pertanyaan. Jadi misalnya gini, apa sih bisnisnya? Jawab pertanyaan dia dengan pertanyaan. Selalu akhiri jawaban kita dengan pertanyaan. Harganya berapa tuh? Kita nggak berbicara harga, lihat dulu lah. Nanti Anda akan melihat, oh luar biasa produknya, ada demonya loh. Kira-kira bisa datang nggak hari Senin jam 5? Akhiri selalu dengan pertanyaan. Supaya dia nggak bertanya lagi. Nah udah selesai. Kita bisa lanjutkan ke nama yang berikutnya. Setelah diundang, kita memilah lagi. Mana orang-orang yang menolak. Oke nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Anda jual produknya aja. Banyak orang yang setelah pakai produknya, dia gila luar biasa. Orang yang stroke bisa sembuh. Dia akhirnya bergabung. Banyak. Atau orang yang diundang, janji mau datang, diundang lagi janji mau datang sampai 3 kali dia mau datang tapi nggak datang. Dipilah, dikasih tanda, deketi dia dengan produk. Jadi langsung produknya aja. Calon-calon pelanggan Anda adalah orang-orang yang menolak undangan Anda dan orang-orang yang tidak datang walaupun dia janji datang sampai 3 kali dan orang-orang yang setelah dipresentasi menolak itu adalah calon pelanggan Anda semua. Cari pelanggan di sini adalah kegiatannya satu, bukan kegiatan terpisah. Banyak orang yang tanya ke saya, mana duluan sponsori atau cari pelanggan? Sebenarnya itu kegiatan yang sama. Nah, bagaimana menyiapkan home meeting di rumah Anda? Presentasi itu selalu bagusnya Anda buat di rumah Anda. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Pertama, penataan kursi ruang tamu itu sewajarnya aja, nggak perlu disusun, sewajarnya aja. Ya kalau memang ruang tamu kita muatnya 5, ya nggak apa-apa 5 walaupun kita ngundangnya 8. Kita siapkan kursi cadangan di belakang, tapi nggak usah ditaruh dulu. Kenapa?
Karena nanti kalau yang datang cuma 2, dan dia ngeliat kursi-kursi kosong yang lainnya, dia merasa terjebak ya kan. Kita doang 2 orang yang ketipu. Normal aja. Nanti kalau kurang baru tambah. Jangan gabungan dengan acara lain. Arisan lah, ulang tahun lah, nggak akan efektif. Kenapa? Karena otak orang itu waktu datang ke arisan bukan untuk bisnis. Jadi frekuensinya lain. Tapi kalau kita ngomong, wah ada demo produk kesehatan atau dia udah siap, ada bisnisnya udah siap mentalnya. Hilangkan gangguan selama presentasi. Matikan televisi, cabut telepon supaya nggak bunyi, handphone diketarkan. Misalnya ada binatang piaraan, disingkirkan. Anak kecil singkirkan, bukan begitu ya. Anak kecil mungkin ditaruh di ruangan yang bukan di dekat ruang tamu. Berpakaianlah rapi, edifikasi upline Anda yang akan melakukan presentasi. Kenapa? Karena upline Anda yang akan berbicara di depan, dia harus mempunyai power. Begini, kata-kata yang sama diucapkan oleh yang berbeda, hasilnya berbeda. Contohnya, saya bilang, minuman ini enak. Sama Michael Jackson ngomong, minuman ini enak. Kalimatnya sama, minumannya sama, hasilnya beda antara saya dengan Michael Jackson, ya kan? Kenapa? Karena dia punya postur, dia punya kekuatan, dia punya reputasi. Nah kalau misalnya kita mau jalankan bisnis ini, kita harus bangun reputasi dulu, 10 tahun, 20 tahun hanya untuk bangun reputasi, susah kan? Nah makanya upline Anda edifikasi dia, edifikasi itu hargai dia, perlakuan dia penting, sehingga di mata tamu Anda, ini orang penting. Kalau orang penting bicara pasti hasilnya penting. Itu tujuannya. Jadi strategi, kita menghargai upline itu adalah strategi bisnis. Mulailah presentasi tepat waktu. Biasakan tepat waktu, walaupun cuma datang 2 nggak apa-apa. Seringkali yang 2 ini makalah nanti ada ribuan orang di dalam jaringan 2 orang ini. Sering terjadi. Atau Anda undang 10 orang nggak ada yang join semua. Sering terjadi. Jadi jangan berkecil hati walaupun yang datang 2. Kita nggak akan pernah tahu. Selama presentasi belum selesai, jangan sediakan kue atau makanan atau minuman atau brosur dan sebagainya. Kenapa? Karena itu akan memecahkan perhatian. Menjadi tuan rumah yang baik, buka presentasi. Anda yang mengenalkan upline Anda, ini ada teman saya, ini luar biasa sekali, dia mau membagikan sebuah informasi kesehatan. Kemudian tutup juga presentasi. Selama presentasi berjalan, Anda lebih baik duduk di situ mencatat. Jangan di belakang sibuk buat minuman, sibuk buat ini, sibuk buat itu, jangan. Ya biarkan itu dilakukan sebelumnya atau ada orang yang mau membantu Anda, tapi Anda duduk di situ mencatat. Itu penting sekali. Tamu Anda akan melihat Anda dan dia akan meniru Anda. Kemudian orang-orang yang sudah dipresentasi itu dilakukan follow up, tindak lanjut. Tahap pertama dalam melakukan follow up adalah menjawab keberatan-keberatan. Produknya mahal, tidak punya uang. Saya nggak pinter bicara. Saya pikir-pikir dulu ya. Saya tanya dulu kepada suami saya. Atau saya sudah banyak join ke perusahaan multilevel tapi nggak ada yang jalan, bohong itu. Kasihan deh kamu, ketipu. Saya sama kayak kamu dulu, semangat sekali. Mobil saya hilang 2 karena multilevel. Kasihan, jangan. Atau saya udah punya waktu jalankan bisnis ini. Anda harus tahu ada kiat dalam follow up. Sebenarnya kiat ini luar biasa sekali ya. Dalam follow up adalah Anda harus mengupas bawang. Ada teknik mengupas bawang. Banyak orang memberikan alasan yang bukan alasan yang sebenarnya menolak Anda. Banyak. Dia bilang nggak punya uang. Kira-kira itu alasan yang benar atau nggak? Ya bohong kalau orang mengatakan tidak punya uang. Pesan yang disampaikan orang itu mengatakan tidak punya uang, sebenarnya pesannya begini. Saya tidak tahu apakah ini cukup berharga atau tidak untuk saya mengeluarkan uang. Itulah sebabnya orang itu mengatakan saya nggak punya uang. Kalau nggak percaya tes gini. Pak, saya punya Rolex, ini harganya 40 juta, saya butuh uang, saya akan jual 1 juta aja, ini Rolex asli. Bapak punya uang nggak? Kira-kira dia punya uang nggak? Punya. Saya kasih waktu 1 jam, Mbak. Kenapa? Karena dia tahu Rolex itu bisa dijual payetnya ya 10 juta, dia untung 9 juta, ya kan? Nggak ada duit pun dia akan usahakan. Kalau di bisnis ini dia mengatakan nggak ada uang, artinya adalah dia tidak mengerti bahwa bisnis ini cukup berharga. Itu pesan yang dia mau sampaikan kepada Anda. Kalau dia bilang nggak ada waktu, sama juga, nggak mungkin nggak ada waktu. Coba tes, Pak, di Solo ada teman saya yang lagi butuh uang, dia punya Mercy, ya harganya 400 juta, dia cuma mau jual 50 juta aja Pak. Tapi dia ditunggu cuma waktunya 2 jam, Bapak ada waktu nggak? Dia lagi di tengah-tengah pesta pernikahan adiknya, ada waktu nggak dia? Ada. Kenapa? Karena dia tahu Mercy itu harganya lebih tinggi. Nah itulah, jadi kita harus tahu bagaimana sih sebenarnya prospek itu berbicara tentang apa. Ini ada teknik bagaimana mengupas bawang. Teknik mengupas bawang adalah
kita mengetes alasan yang dia sampaikan ke kita itu alasan yang sebenarnya atau alasan yang dibuat-buat. Bagaimana kita tahu Pak itu alasan yang dibuat-buat atau alasan yang sebenarnya? Pakai satu kalimat, the magic word, mantra ini. Jadi gini, saya nggak punya waktu sih. Kita tes apakah ini alasan yang dibuat-buat atau alasan yang sebenarnya. Cara ngetesnya begini. Oke Pak, kalau saya bisa buktikan bahwa ternyata menjalankan bisnis ini tidak menyita banyak waktu, berarti Bapak join dong. Saya nggak punya uang sebenarnya. Sebenarnya jarang orang yang mengatakan nggak punya uang. Waktu saya nggak punya teman sih, Pak. Kalau misalnya saya bisa buktikan bahwa ternyata di dalam bisnis ini kita nggak perlu banyak teman, tinggal sponsori orang yang punya banyak teman, Bapak bisa sukses di bisnis ini. Berarti Bapak join dong. Kira-kira apa lagi? Kalau misalnya Anda sering follow up, apa lagi keberatan orang? Tanya suaminya, oke, berarti Bu, kalau saya bisa meyakinkan suami Ibu untuk bergabung di bisnis ini, berarti Ibu join dong. Apalagi? Harganya mahal, susah jualnya. Kalau saya bisa buktikan bahwa ini ternyata lebih murah daripada dia harus operasi dan sebagainya, dan ternyata gampang menjualnya, berarti Ibu join. Kalau dia jawabnya iya, artinya Anda sudah sampai ke inti dari bawang itu. Anda sudah sampai ke masalah sebenarnya dia. Kalau saya bisa buktikan bahwa di dalam bisnis ini nggak perlu banyak uang, hanya cukup kemauan, berarti Bapak join dong. Kalau dia jawab iya, artinya Anda sudah mencapai ke alasan yang sebenarnya. Nah disitulah Anda baru ngasih jawaban bahwa ternyata di bisnis ini nggak perlu punya banyak uang. Buat daftar nama, kemudian kita pilih mana calon-calon pelanggan dari daftar nama kita. Kita bantu dia menjual produk sampai keuntungannya 100.000, dia bergabung. Ya, nggak perlu modal, perlu kemauan aja. Maksud saya adalah dalam melakukan follow up, jangan buang banyak waktu untuk menjawab suatu alasan yang bukan alasan sebenarnya. Kalau kita jawab semua alasan dia, 5 jam kita jawab, capek, dia lari terus kemana, ya kan? Jadi selalu kalau kayak gini berarti Bapak join dong. Dia meleset ke lain tempat, berarti itu bukan alasan sebenarnya. Kena lo. Tapi jangan ngomong gitu ya, kita berantem gitu. Nanti ada buku Question Are the Answer, itu Alan Peace. Anda baca buku itu bagaimana menjawab keberatan-keberatan semua orang. Tetapi jawablah keberatan yang sebenarnya dari orang itu. Oke, kemudian tahap kedua setelah follow up, promosikan foundation pack. Ini adalah untuk orang yang bergabung mau aktif. Pada saat Anda follow up, bawalah starter kit dan foundation pack yang baru. Jadi pada saat orang itu join, Anda bisa jual. Ingat sekali lagi, niat baik itu umurnya pendek. Jadi kalau Anda nggak follow up saat itu juga, dia kesandung, berubah pikiran. Harinya berubah pikiran. Anda harus siapkan. Kemudian tahap ketiga adalah membantu mengisi workbook foundation pack. Ya, di dalam buku itu sebenarnya kita sedang membantu dia menemukan tujuan dan impiannya. Di dalam buku itu kita sebenarnya sedang membantu dia membuat daftar nama. Kita bacakan bagaimana sih sebenarnya cara mengundang, bagaimana memilah daftar nama, di buku itu ada. Ya, menjelaskan support system, case system itu apa secara singkat. Kemudian tahap keempat adalah booking home meeting 2 kali di rumahnya dia. Gimana cara membooking home meeting? Kita ajukan pertanyaan, jangan pertanyaan kosong. Tapi selalu pertanyaannya adalah multiple choice. Coba tes nanti kalau follow up. Bu, untuk Ibu sukses secepatnya, kita harus adakan jadwal di rumah Ibu. Kira-kira untuk jadwal yang pertama, kita mau hari Senin atau hari Kamis, Bu? Semua orang jawabnya Kamis. Pengalaman saya, Senin atau Kamis, Bu? Kamis. Kalau kita bilang Senin atau Rebo, Bu? Rebo. Yang paling lama gitu. Senin atau Minggu, Bu? Minggu. Oh, yang paling lama yang bisa ditunda selama mungkin. Kalau kita bertanya, kapan Bu mau ini? Nanti deh saya lihat. Padahal maksudnya adalah ya kapan-kapan. Makanya ajukan pertanyaan dengan benar. Pertanyaannya selalu 2 pilihan. Senin atau Selasa. Dia akan jawab Selasa. Jadi gini, kalau misalnya Bapak Ibu pengennya hari Rebo, ya ngomongnya gini. Bu, Ibu mau Senin atau Rebo, Bu? Dia Rebo. Bener juga pada kata Pak Joko. Jadi senang gitu ya. Coba nanti lakukan. Senin atau Rebo? Rebo ya. Oke, hari Rebo. Terus yang kedua kapan, Bu? Kamis atau Jumat? Jumat. Rebo sama Jumat. Nah, ketemulah. Gampang ya.
Booking home meeting. Kemudian kelima, promosikan pertemuan case system yang terdekat. Misalnya ada BOP, besoknya Anda promosikan, atau ada product talk, atau ada business training, Anda promosikan. Kemudian closing. Closing caranya gini. Jadi kalau misalnya closing dalam follow up, Anda nggak perlu tanya, Ibu tertarik nggak? Itu pertanyaan yang berbahaya. Jangan ajukan itu. Jelaskan starter kit ini isinya ini isinya ini isinya ini. Bisa minta fotokopi KTP-nya? Paling kasih fotokopinya. Kalau misalnya dia ada keberatan, kita balik lagi, kupas bawang lagi. Setiap ada keberatan begitu. Oke, itu dari teknik bagaimana melakukan follow up dengan benar. Kemudian yang kelima, langkah yang kelima adalah pentingnya konsultasi dalam sponsoring. Kenapa? Konsultasi itu sangat penting. Setiap juara mempunyai pembimbing yang baik, yang memberikan konsultasi yang bermutu. Kenapa? Karena kita terlibat di dalam bisnis ini, kita tidak bisa melihat masalah secara penuh. Tetapi kita perlu orang lain yang tidak begitu terlibat emosionalnya sehingga dia bisa melihat masalah secara penuh. Itulah makanya kita perlu pembimbing, perlu upline. Kita harus konsultasi. Konsultasi merupakan kebutuhan utama bagi distributor yang melakukan 80% kegiatannya membangun jaringan. Kalau Anda network builder, konsultasi adalah yang paling penting. Nah, konsultasi itu juga menentukan kaki mana Anda bekerja. Jadi gini, misalnya Anda kan di sini cukup membangun 3 kaki yang kuat. Nah, 3 kaki yang kuat ini kan ada banyak pilihan. Misalnya kita ketemu A, B, C. Kemudian dia mensponsori 5 lagi. Kita bingung, kita akan bekerja kemana nih? Kita sudah bekerja ke sini, membimbing ke sini, kita akan bekerja kemana? Ini atau ini. Ada 5 pilihan. Anda pilih salah satu saja, jangan 5-5-nya. Pilih salah satu. Nah, disitulah Anda akan konsultasi sama upline Anda di mana. Karena begini, leaders atau pemenang di bisnis ini itu bukan diciptakan. Jadi salah kalau Anda pikir saya bisa ciptakan dia. Dari tadi orang malas bisa jadi bintang. Enggak, Anda capek. Berlian itu tidak diciptakan. Berlian itu ditemukan. Leaders itu ibaratnya berlian. Dan kita penambang. Kita tidak menciptakan berlian, kita menemukan biji berlian. Dan memang betul bentuknya masih amburadul kan. Coba kalau Anda lihat biji berlian. Jelek, hitam. Nah itu nanti dipoles, akhirnya jadi berlian. Upline Anda yang sudah berpengalaman akan tahu mana kira-kira biji berlian. Supaya Anda benar-benar efisien. Di sini ada 3 macam distributor. Distributor tipe kalkun, dia sejenis burung. Kalkun itu sejenis burung kan? Dia punya sayap, tetapi nggak pernah terbang. Kita motivasi kayak apapun, weh, dia lari doang. Padahal dia punya sayap loh. Dan Anda akan ketemu distributor yang seperti itu. Anda motivasi kayak apapun yang akan terbang. Alasan ada aja. Dia kena penyakit excusitis. Semua orang gagal kena penyakit ini dengan stadium yang lanjut. Dan alasan selalu bisa ditemukan. Dan alasan selalu dibuat untuk masuk akal. Itu hati-hati. Kalau dicari alasan terus Anda capek. Dan nanti Anda pun akan ketemu distributor tipe ayam. Dia sejenis unggas, dia punya sayap. Kalau kita kejar-kejar, dia lari doang kan. Kalau kepepet, terbang dia. Tapi nggak lama turun lagi. Anda akan menemukan distributor seperti ini. Itu juga capek. Datang ke pertemuan, yes, pasti jalan. Setelah 2 hari 3 hari, susah. Turun lagi. Itu distributor tipe ayam. Tapi ada satu lagi distributor tipe elang atau tipe camar. Dia sejenis unggas dan dia terbang. Tanpa Anda, dengan Anda, dia akan terbang. Rumahnya pun di atas. Terbang terus. Sayangnya pada saat bentuknya telur, Anda nggak bisa bedain mana telur ayam, mana telur kalkun, mana telur elang. Nah, kita punya sistem di mana kita bisa mengolah itu, akan ketahuan, oh ini benar-benar elang. Anda konsultasi sebenarnya mencari itu, bibit-bibit elang, supaya Anda bekerja betul-betul tidak sia-sia. Jadi misalnya saya kerja di sini Pak, oke. Sebenarnya tipe elang tuh gimana sih? Tipe yang haus mau belajar. Mana ada kaset lagi? Kapan kaset keluar Pak? Kapan pertemuan? Disitulah Anda fokus, karena itu akan memberikan hasil. Dan konsultasi akan mempercepat Anda, dan konsultasi menunjukkan bahwa bisnis ini normal. Jadi gini,
banyak orang yang berpikir bahwa saya ditolak 5 orang, kayaknya susah bisnis ini. Tetapi kalau kita konsultasi, ternyata upline kita juga ditolak lebih banyak dan upline kita sukses. Konsultasi sebenarnya hanya menemukan kata normal. Oh itu normal, itu biasa. Oh gitu ya. Saya pikir Pak Santoso ngundang 5 orang yang datang 10. Ternyata sama, yang undang 5 cuma datang 1, itu pun kita jemput dia. Ternyata semua sama. Kalau kita konsultasi, oh ternyata memang semua orang mengalami itu. Dan di dalam konsultasi, sikap yang baik adalah kita bertanya, bukan mempertanyakan dan mendengar. Kita bertanya, biarkan upline kita banyak berbicara. Bertanya boleh, bukan mempertanyakan. Mempertanyakan tuh misalnya, kenapa ini warnanya merah? Kenapa nggak hijau? Itu mempertanyakan. Tapi kalau bertanya, ini kursi ini gunanya apa? Bagaimana saya cara duduknya? Itu bertanya. Kalau mempertanyakan, itu omega squat, kalau ikannya mati gimana? Itu mempertanyakan. Kalau ikannya habis gimana? Kalau misalnya keling bangkrut gimana? Itu mempertanyakan, bukan bertanya. Dan kemudian nanti ada sebuah data dalam konsultasi, jadi ada isi lembar konsultasi. Di situ nanti ada isi semuanya, sehingga upline Anda akan tahu sebenarnya jaringan Anda itu kekuatannya ada di mana. Nanti ada lembar konsultasi, Anda isi goals-nya, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Kemudian grup Anda bagaimana, berapa banyak yang melakukan presentasi, berapa banyak yang datang ke pertemuan, berapa banyak partner sejati di dalam grup Anda, seperti itu. Jadi upline Anda dalam konsultasi bukan melihat omset Anda. Bisa aja omset Anda besar, tetapi karena proyek. Misalnya ada perusahaan yang beli Explo Control 200 di jaringan Anda, boom. Bagus, tetapi itu nggak lama. Bukan itu kekuatan bisnis Anda. Kekuatan bisnis Anda adalah jaringan. Nanti ada vital sign. Vital sign adalah tanda penting. Sama seperti kita, kelihatannya sehat, tetapi setelah cek darahnya ternyata gula darahnya tinggi, hemoglobinnya kurang, SGOT, SPGPT-nya naik, ya seperti itu. Nanti kalau Anda melakukan konsultasi, itu ada data-data penting yang diisi di mana upline Anda akan tahu. Oke, itu semua sponsoring, membuat daftar nama dan prospecting, mengundang, presentasi, follow up, dan konsultasi. Lakukan 5 dasar ini dan semua kegiatan ini 80% Anda lakukan sebagai pembangun jaringan. Sukses untuk Anda, selamat malam.